Pernahkah kita bertanya-tanya, kenapa ada orang yang berhasil di semua aspek kehidupan mereka, sementara ada juga yang kesulitan untuk mengikutinya? Pengen gak sih bisa naik level dan menggali potensi penuh dari diri kita? Jangan kemana-mana ya, dalam video ini kita akan menjelajahi beberapa kebiasaan dan praktik paling umum dari orang pintar yang terbukti berulang kali mengantarkan pada kesuksesan. Dan kabar baiknya, semua orang bisa mengadopsinya. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah 11 hal yang dilakukan oleh orang cerdas yang membedakan mereka dari yang lainnya. Yang pertama adalah fokus untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Orang cerdas tidak menganggap mereka tahu segalanya. Sebaliknya, mereka secara proaktif mencari cara untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik melalui membaca, menghadiri seminar, atau terlibat dalam percakapan. Dengan terus mencari pengalaman baru dan terlibat dalam aktivitas yang membantu mereka memperluas pemahaman, mereka juga bisa tetap berada di depan dan memiliki keunggulan dalam dunia yang kompetitif ini. Yang kedua adalah mengutamakan tugas dan mengelola waktu dengan efektif. Meskipun beberapa orang mungkin secara alami lebih terorganisir daripada yang lain. Orang cerdas yang sejati menyadari bahwa mengutamakan tugas dan mengelola waktu dengan efektif penting untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak menghabiskan hari-hari mereka berlarian ke sana kemari, mencoba menyelesaikan segala sesuatu sekaligus. Mereka tahu jika ada banyak yang harus dilakukan. Mereka harus memprioritaskan berdasarkan urgensinya. Orang cerdas juga menyadari keterbatasan mereka sendiri. Mereka memperhatikan berapa banyak waktu dan energi yang realistis yang dapat mereka dedikasikan dalam sebuah tugas, sehingga mereka merencanakannya dengan tepat. Yang ketiga adalah menilai risiko dan mengambil keputusan. Berdasarkan informasi di dunia yang terus berubah ini, sangat penting untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik. Dan orang cerdas memahami pentingnya menilai risiko sebelum mengambil keputusan. Mereka cenderung mengumpulkan sebanyak mungkin informasi sebelum membuat kesimpulan dan lebih tidak mengambil keputusan secara spontan. Mereka meluangkan waktu untuk mempertimbangkan opsi alternatif dan mengevaluasi pro dan kontra dari masing-masing keputusan. Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi semua risiko, mereka dapat membuat keputusan terbaik yang didasarkan pada informasi yang cukup. Yang keempat adalah menggunakan kreativitas dalam pemecahan masalah. Orang cerdas tahu bahwa ada lebih dari satu cara untuk memecahkan sebuah masalah. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif yang tidak terpikirkan oleh orang rata-rata dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang untuk menghasilkan ide dan solusi yang inovatif. Mereka bersedia bereksperimen dan mencoba hal-hal baru. Jika suatu hal tidak berhasil, mereka tidak takut untuk mengubah jalur atau mencoba lagi sesuatu yang berbeda. Yang kelima adalah mencari umpan balik dan saran dari orang lain. Orang pintar tahu bahwa mereka tidak sempurna dan mereka menyadari bahwa selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Mereka tidak melihat ini sebagai kelemahan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Orang cerdas menyadari bahwa kita semua memiliki kekurangan, sehingga mereka aktif mencari umpan balik dari orang lain. Dengan melakukannya, mereka dapat mendapatkan perspektif yang berbeda, belajar dari pengalaman orang lain, dan tetap berada dalam realitas. Yang keenam adalah lebih mendengarkan daripada berbicara. Dunia ini penuh dengan pembicara, tapi orang-orang paling pintar adalah pendengar. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri dengan berbicara sepanjang waktu. Tentu saja, mereka membagikan kebijaksanaan mereka sendiri di saat yang tepat. Tapi mereka fokus mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Orang cerdas memahami bahwa mendengarkan adalah kesempatan untuk belajar dari orang lain, mendapatkan wawasan baru, dan membangun hubungan yang bermakna.
Yang ketujuh adalah bertanya dan menantang asumsi. Hal lain yang dilakukan oleh orang cerdas yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain adalah bertanya dan menantang asumsi. Mereka tidak hanya menganggap sesuatu benar karena orang lain mengatakannya. Mereka menggali lebih dalam dan mencari tahu apakah itu benar sebelum menerimanya sebagai fakta. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi tertentu. Ini dapat membantu kita dalam mencari tahu kelemahan dalam pemikiran yang disajikan dan mengembangkan kesimpulan yang lebih dapat diandalkan. Hal ini juga dapat membantu mengidentifikasi peluang yang mungkin mereka lewatkan. Yang kedelapan adalah belajar dari kesalahan orang lain. Kita semua membuat kesalahan, dan semoga kita belajar dari kesalahan itu. Tapi orang cerdas tahu bahwa mereka juga bisa belajar dari kesalahan orang lain. Dengan mempelajari kesalahan orang lain, mereka bisa menghindari melakukan kesalahan yang sama dan melangkah maju dengan strategi yang lebih terinformasi. Itulah salah satu alasan mengapa orang cerdas pada umumnya itu lebih sukses. Mereka terus belajar, tumbuh, dan tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kesembilan adalah selalu memantau keuangan. Orang pintar tahu bahwa untuk mencapai keamanan dalam keuangan, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang dasar-dasar pengelolaan uang. Ini termasuk membuat dan mematuhi anggaran yang sudah diatur, memahami berbagai jenis investasi, dan tahu cara mengelola hutang dengan baik. Dengan memantau keuangan mereka, orang cerdas tahu dengan pasti di mana mereka berada, yang memungkinkan mereka membuat pilihan yang lebih baik tentang tujuan keuangan masa depan mereka. Yang ke-10 adalah rutin mengevaluasi kemajuan. Kita sangat mudah terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Tapi orang pintar secara rutin meluangkan waktu untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Mereka tidak hanya terus berjalan tanpa arah atau menunggu sampai mereka menghadapi rintangan untuk mengevaluasi posisi mereka. Sebaliknya, mereka dengan rutin mengevaluasi dampak tindakan mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Ini yang memberikan mereka peluang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Yang ke-11 adalah membagikan pengetahuan dan membantu orang lain. Orang pintar tidak hanya menyimpan informasi atau pengetahuan untuk diri mereka sendiri. Mereka membuat keahlian mereka tersedia bagi siapapun yang membutuhkannya. Dan mereka melakukannya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka memahami bahwa dengan membantu orang lain, mereka juga membantu diri sendiri. Dan semakin mereka membagikan pengetahuannya, semakin banyak juga orang lain yang akan membagikan pengetahuan mereka. Kesimpulannya adalah, baik kita seorang siswa, profesional, atau calon pengusaha, praktik-praktik ini dapat membantu kita menggali potensi penuh dan menjadi versi terbaik dalam diri kita. Jadi, ambil apa yang telah kita pelajari di sini dan mulai menerapkannya dalam kehidupan kita ya. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya, dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.